Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Ya Allah kami di surga, pada sini Bapa, kami akan memulai pelajaran Sekolah Sabat kami. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan pimpinan Roh Kudus supaya kami dapat mengerti pelajaran Sekolah Sabat kami Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, dalam Putramu Yesus Kristus selamat kami berdoa. Amin. Pemirsa sekalian, pelajaran Sekolah Sabat pada hari Rabu 11 Oktober 2023 berjudul Umat Allah. Saluran misi. Sepanjang sejarah, Allah selalu memiliki umat yang menyatakan karakternya dan dengan setia dan dalam ketaatan mengikuti maksud-maksudnya. Umat Allah ini adalah mereka yang telah dipanggil dan mereka yang telah menerima undangannya untuk mengambil bagian dalam kasih karunia-Nya. Semua orang ini telah dan akan terus menjadi instrumen Allah untuk menyelesaikan misinya. Kita dapat membaca Kejadian 12 ayat 1-3 dan Ulangan 7 ayat 16, 11 dan 12. Dalam Kejadian 12 ayat 1-3, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat." Dan dalam Ulangan 7 ayat 6, 11 dan 12, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu, dan dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu, melakukannya dengan setia. Maka terhadap engkau, Tuhan Allahmu akan menggagang perjanjian dan kasih setianya, yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang. Apakah yang merupakan tujuan Allah yang mula-mula bagi umatnya di perjanjian lama? Perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunan-keturunannya memiliki sebuah tujuan khusus. Mereka dipanggil, dijadikan, dan diperintahkan untuk menjadi agen-agen dari misi Allah. Menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Dengan kita dapat membandingkan dengan Ulangan 28 ayat 10, Yesaya 49 ayat 6. Tetapi mereka telah dipilih dalam sebuah hubungan perjanjian dengan Allah. Berdasarkan sebuah persyaratan iman dan ketaatan yang tersirat. Dalam Kejadian 22 ayat 16 sampai 18, Keluaran 19 ayat 5 dan 6, Ulangan 28 ayat 1 dan 2, 2 Tawarit 7 ayat 14. Proses ini yang bertujuan untuk menarik perhatian dari bangsa-bangsa sekitar Israel. Adalah merupakan strategi misi Allah di perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, misi Allah terus berlanjut. Tuhan dan Juru Selamat yang telah bangkit sekarang meluncurkan sebuah strategi misi yang diperbarui. Kita dapat melihat Matius 8 ayat 18-20, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di saat murid-murid Kristus yang kemudian menjadi gereja pergi keluar dari misi kepada seluruh dunia, dan bukan dunia yang datang kepada mereka seperti bangsa Israel di zaman dulu, misi tidaklah berasal dari gereja. Sebaliknya, gereja adalah karena Allah masih memiliki sebuah misi untuk dilakukan, dan Dia menggunakan gerejanya untuk menyelesaikan misi itu. Tetapi sebuah pertanyaan muncul. Apakah misi gereja itu? Misi gereja adalah sama dengan dari Dia yang telah memanggil gereja sehingga gereja itu bisa ada. Karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, dalam Lukas 19 ayat 10, meski tak seorang pun dari kita yang ada dalam gereja dapat menyelamatkan orang lain, kita bisa dan harus mengarahkan mereka kepada satu-satunya yang bisa menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus. Misi dari gereja Kristus adalah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang binasa.
Misi ini bertujuan untuk menyatakan kasih Allah kepada manusia dan memenangkan mereka kepada Kristus melalui keampuhan dari kasih itu sendiri. Dan jiwa Testimonies for the Church, jilid 3 halaman 381. Sungguh sebuah kesempatan istimewa dan tanggung jawab yang luar biasa. Misi bagi gereja sama seperti air bagi kehidupan. Tanpa air kita mati, tanpa misi gereja kita mati. Apakah yang dapat Anda lakukan secara pribadi untuk menopang kehidupan Anda dari gereja? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami di surga, pada saatnya Bapa, kami sudah selesai melakukan pembelajaran sekolah sahabat kami. Terima kasih atas pimpinan-Mu dari mulai sampai akhir. Dan kiranya hikmat-Mu membuat kami mengerti akan setiap ayat dan inti yang dibawakan dalam pelajaran sekolah sahabat ini ya Bapa. Dan kiranya Engkau selalu memberkati setiap pemirsa yang menonton. Dan juga Engkau selalu memimpin kami dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin.